Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada saat ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan. Dua nikmat ini dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk melaksanakan perintah Allah dan kita usahakan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya safwakallah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, hari ini giliran saya minggu pertama untuk mengisi kajian zuhur. Hanya dalam waktu tidak lama akan saya sampaikan tentang keutamaan dalam melaksanakan sholat berjamaah. Mengapa ini saya sampaikan? Supaya kita lebih bergairah untuk datang ke masjid untuk melaksanakan sholat dengan sholat berjamaah. Karena kita sudah tahu semua bahwa amal ibadah itu yang paling utama adalah sholat. Dibanding amal-amal lain, amal ibadah itu yang paling utama sholat. Karena sholat itu adalah tiang agama. Waman aqamaha faqad aqamat din, waman tarakaha faqad hadamat din. Kalau dia kerjakan sholat dengan baik, berarti dia itu menegakkan agama. Tetapi kalau dia meninggalkan sholat, sebenarnya dia itulah yang meruntuhkan agama. Maka dari itu, amal yang paling utama itu adalah sholat. Maka kenapa kita sholat itu tidak ada tawar-tawar? Kalau tidak umpamanya bisa kita sholat dengan umpamanya sempurna, berdiri, kita sholat dengan duduk. Tak bisa kita sholat dengan duduk, kita sholat dengan berbaring. Tidak bisa kita sholat dengan berbaring, kita sholat dengan cukup isyarat tangan atau mata kita, atau umpamanya gerak-gerak yang tangan kita. Tak bisa itu berarti kita tidak sadar lagi. Berarti kalau tidak sadar tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat. Maka paling akhir kita disolatkan. Maka ini tidak ada tawar, itulah ibadah sholat. Maka dari itu, di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan bahwa sholat ini adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji itu ada dalam hati kita. Banyak perbuatan keji itu. Seperti ada dalam diri kita umpamanya
iri hati, busuk hati, umpamanya buruk sangka, ria, sombong, dan lain sebagainya. Ini adalah penyakit hati. Penyakit hati ini dijelaskan Allah bahwa salah satu mengatasi, mengobatinya adalah yang dalam bentuk kami sampaikan tadi adalah dengan melaksanakan ibadah solat. Kenapa kita ketahui bahwa penyakit hati ini seperti umpamanya dengki, ini sangat berbahaya. Bagaimana sangat berbahayanya? Ini adalah penyakit rohani yang bisa merongrong diri kita. Dan merongrong diri kita dan juga bisa merugikan orang lain. Seperti umpamanya kita contohkan ada ular. Ular itu umpamanya masuk dia ke rumah kita. Tetapi dia melalui pintu dapur, katakanlah di dapur kita itu ada gergaji. Ular masuk ke rumah kita melalui pintu belakang, pintu dapur, tetapi ada di situ gergaji. Kemudian ular tadi karena kena badannya, kena gergaji, akhirnya badannya luka. Kalau kita salahkan, yang salah tadi gergaji atau ular? Tentu yang salahnya gergaji kan. Kita tahu salahnya ular kan. Kenapa dia masuk? Kenapa dia umpamanya langgar gergaji? Yang salah itu adalah ular. Kemudian ular ini tadi karena dia luka, dia marah. Nah dia marah, akhirnya dia lilit gergaji tadi. Akhirnya badannya ikut luka. Ikut luka badannya. Karena gergaji dia lilit. Yang salah itu gergaji atau ular? Yang salah itu kan tetap ular. Akhirnya tadi setelah dia luka, dia marah, dia lilit gergaji, kemudian badannya luka, tak cukup dengan itu. Dia patok gergaji. Dia patok bagaimana? Akhirnya mulutnya pun ikut luka. Yang salah itu ular atau gergaji? Yang salah itu ular. Beginilah orang kalau sakit hati. Ya, sakit hati umpamanya dengan orang lain disebabkan umpamanya ada hal-hal yang katakan yang tidak penting, katakanlah umpamanya seperti busuk hati, iri hati, dengki, orang yang sukses, kita yang sakit hati. Akhirnya orang yang bahagia, kita yang susah. Kenapa demikian? Karena kita ada penyakit rohani yaitu sakit hati. Maka dari itu terbuang. Bagaimana cara membuangnya itu? Itulah dengan salah satunya laksanakan dengan baik yaitu solat. Kemudian anil fahsya'i wal munkar. Solat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mungkar itu yang dapat dirasakan orang lain secara langsung. Apa itu umpamanya? Mungkar itu mulut kita ini suka menghina orang. Mulut kita ini mencaci orang. Apalagi mulut kita ini sumpah serapah orang. Ini kan mungkar dia. Yang bisa nampak dan bisa kelihatan. Yang bisa terasa. Apalagi mungkar itu dalam bentuk anarkis. Katakanlah memukul, menendang, dan lain sebagainya. Maka ini menghilangkan ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dirikan solat. Karena solat itu mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Itulah kenapa kami sampaikan solat itu amal yang paling utama. Yang kedua, solat yang paling utama itu kita kerjakan solatnya adalah dengan berjamaah. Inilah judul kita. Kita kerjakan solat itu dengan berjamaah. Banyak keistimewaan solat berjamaah ini. Salatul jamaah afdal min salatil fajri bisab'i wa isrina darajatan. Salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendirian dibanding 27 kebajikan. Kalau kita salat sendirian itu hanya 1 kebajikan. Kita salat berjamaah, walaupun berjamaah kita di rumah dengan istri kita, dengan anak kita, Allah sudah melipat gandakan sampai 27 kebajikan. Inilah keutamaan salat berjamaah. Sehingga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ini ada fadilah. Man shalla salatan ma'al jamaah, siapa yang solat itu dia kerjakan dengan berjamaah, walahu khamsatul asya'a. Allah berikan kepadanya 5 hal, 5 keistimewaan. Yang pertama kata Rasulullah, la yusibuhu faqrun fid dunya. Kalau dia kerjakan solat berjamaah itu dengan baik, la yusibuhu faqrun fid dunya. Tidak pernah susah hidupnya di dunia. Jadi tidak ada susah. Artinya bagaimana? Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Anaknya anak soleh dan solehah. Rezekinya rezeki yang berkah. Kenapa? Dia laksanakan solat itu dengan berjamaah. Anaknya anak solehah, rumah tangganya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian istrinya solehah. Kemudian dia mendapatkan rezeki itu berkah. Berkah itu dalam artian bertambah terus, bertambah, cukup. Kadang kita mendapatkan rezeki banyak, tapi tak berkah, banyak itu. Nah, kita dapat rezeki umpamanya sekian-sekian, tapi pengeluarannya lebih banyak lagi. Kita dapat rezeki sekian-sekian, umpamanya pengeluarannya ada-ada saja. Sakitlah, inilah, itulah, dan segala macam. Tetapi rezeki yang berkah itu mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang melaksanakan salat dengan baik, Allah jamin la yusibuhu faqran fid dunya, tidak akan susah hidupnya di dunia. Nah ini, umpamanya enggak banyak lah, saya contohkan saya aja lah. Enggak usah banyak dicontohkan. Amal tak banyak, hanya saja salat dijaga. Walaupun saya tak salat ke masjid, saya jaga salat itu berjamaah di rumah. Itu. Karena di rumah ada anak, ada istri, kadang-kadang ada menantu. Nah ini, kita solat berjamaah di rumah. La yusibu faqran fid dunya, tidak susah hidup di dunia. Kenapa? Ya Allah memberikan rezekinya dari mana saja. Dari mana saja. Sangat sederhana sekali, umpamanya jadwal wirid katakanlah 1 kali dalam 1 hari. 30 kali dalam sebulan. Kali umpamanya 250.000. Sudah masuk di kocek kita, sebulan itu lebih 6 juta. Sederhana kan hidupnya. Begitu aja berkahnya. Walaupun nanti habis dikeluarkan 1 hari habis, 1 hari habis, insya Allah cukup. Nah ini. Tambahan yang lain-lain. Inilah dalam artian bahwa kita jaga solat. Solat itu kita jaga bagaimana bisa berjamaah. Itulah kalau kita mukanya pergi dengan kawan-kawan, kadang-kadang ada yang ganjil umpamanya. Kita pergi sama-sama satu mobil. Kemudian kita singgah rumah makan sama-sama kita. Kemudian waktu sholat sendiri-sendiri. Kok aneh? Ya, kita pergi sama-sama. Kita umpamanya pas makan ngopi sama-sama. Sholat sendiri-sendiri. Nah ini. Inilah. Jadi kalau ini mindset ini kita jaga. Kenapa? Kita utamakan solat itu dengan berjamaah. Jadi kita usahakanlah umpamanya kalau kita pergi tadi sama-sama, katakan pergi itu berjamaah. Kalau umpamanya makan itu sama-sama, katakanlah makan itu berjamaah. Dan kalau sampai waktu solat, usahakan juga solatnya dengan berjamaah. Nah ini, kenapa kita ingin mendapatkan keberkahan? Kata Rasulullah disampaikan dalam hadisnya, la yusibuhu faqran fid dunya, orang ini menjaga salat berjamaah itu yang pertama, la yusibuhu faqran fid dunya, tidak akan pernah susah hidupnya di dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang melaksanakan salat tadi, salatnya dengan berjamaah, yu'ta kitabahu biyaminihi. Yang Allah berikan itu hanya yang baik-baik saja. Dalam artian bahwa Allah batasi gerak kita untuk melakukan maksiat. Allah batasi pandangan kita untuk melihat maksiat. Allah batasi pendengaran kita untuk mendengarkan maksiat. Allah batasi langkah kita ini kepada langkah tempat maksiat. Kenapa? Dengan berjamaah tadi Allah jaga kita. Karena kita tahu bahwa sumber dosa itu banyak. Salah satu dari pandangan kita. Dari pandangan kita. Maka dari itu, kalau ada umpamanya pandangan kita ini masih maksiat, pasti ada kekurangan kita. Mata ini maksiat bagaimana?
Maksiat ini sekarang pandangan dari mata ini cakap sangat sangat banyak. Banyaknya bagaimana? Kita kadang-kadang punya WA group ya. Dari WA group itu kan tidak informasi kurban saja kita tengok. Ada juga kadang-kadang terkirim orang ke grup kita itu nyai yang bawa bakul-bakul itu kan. Iya kan? Nah, ada perempuan kadang-kadang menggendong bakul ya, yang ditunjukkannya adalah bodinya, kecantikannya. Kita tengok itu. Kan menengok aurat namanya. Akhirnya maksiat kan? Maksiat dari datang mata. Apalagi tangan kita ikut pula ngirim ke tempat orang lain. Akhirnya maksiat itu kita panjangkan. Maksiat jariah namanya. Akhirnya orang nengok semua. Tambah lagi dosa kita. Itu saja dosa kita sudah wallahu a'lam banyaknya. Ya Allah ya Rabbi. Dari mata kita, dari pendengaran kita, dari tangan kita, dari mulut kita makan minum kita, dari syahwat kita, dari kaki kita. Ini semuanya sumber-sumber masuknya dosa pada diri kita. Maka dengan berjamaah Allah tutup ini. Allah tutup. Ya, keinginan kita ada, tapi Allah lebih sayang kepada kita. Malaikat mengingatkan, tidak menggerakkan pikiran kita untuk melakukan maksiat. Dengan apa itu? Dengan kita melaksanakan sholat berjamaah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itulah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita fadilah salat berjamaah itu dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarfa'ullahu anhu azabal qabri. Kalau kita nanti siksa kubur tidak ada. Allah lepaskan siksa kubur. Itu kita tahu kalau kita meninggal nanti, begitu kita meninggal, terpisahlah ruh dengan badan. Terpisahlah ruh dengan jasad. Maka apa kata jasad? Jasad itu minta disegerakan, dikebumikan. Minta disegerakan. Itulah kenapa ke dalam Islam menyelenggarakan jenazah itu penting. Ada 3 yang harus kita cepatkan. Ada 3 yang harus kita cepatkan. Yang pertama, kalau dia meninggal, kita cepatkan dikebumikan. Kenapa? Begitu dia nanti masukkan ke kubur, baru dia nanti dibalas amal ibadahnya. Jadi begitu kita masuk ke kubur, nanti baru dibalas amal ibadah kita. Maka orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah tadi, yu'ta kitabahu biyaminihi yarfa'allahu ta'ala anhu azabal qabri. Tidak ada lagi azab kubur. Kita tahu nanti begitu orang nanti meninggalkan kita, setelah kita diuruk, saya ini kemana? Akhirnya kita raba badan kita, pakaian nanti dia seperti pakaian ini lagi, pakaiannya warna putih. Kemudian kita panggil orang yang sering kita panggil. Wahai istriku, istri tak menjawab. Wahai anakku, anak tak menjawab. Wahai sahabatku, sahabat tak menjawab. Apa yang menjawab itu adalah amal kita. Amal kita. Itulah kenapa kalau bisa solat jenazah itu dicepatkan. Itu dicepatkan. Yang kedua, kita cepatkan itu kalau kita punya hutang ada umpamanya untuk bayar, cepatkan bayarnya, jangan ditunda-tunda. Karena ada kadang-kadang itu minjam hutangnya enak tapi bayarnya ada tapi tak mau gitu. Nah itu. Karena utang ini beda, Pak. Utang ini dia tidak bisa dimaafkan Allah, tidak bisa diampunkan Allah. Karena itu hubungannya dengan manusia. Nah itu. Kemudian yang ketiga, kalau kita punya anak gadis yang sudah nampak dia mau menikah, segera nikahkan. Jadi 3 itu dipercepat. Percepat kalau ada jenazah dikebumikan, kalau ada utang kita sanggup bayar, percepat dibayar. Kemudian kalau ada gadis kita, kalau cepat, cepatkan dia menikah. Kalau dia sudah mau menikah. Jadi ini, yang ketiga, yu'ta kitabahu biyaminihi, yarfa'ullahu ta'ala anhu azabal qabri. Allah angkat azab kubur. Akhirnya apa? Kita mendapatkan keistimewaan. Raudhatam mir riyadil jannah. Taman dari taman surga di dalam kubur kita. Kemudian yang keempat, yamurru siratal mustaqim kal buraq wa khilat. Pada nanti saat kita dihisab, hitung amal ibadah kita, karena kita ini kan ada tempat-tempat transit kita. Tempat transit yang pertama dunia, yang kedua nanti alam kubur, yang kemudiannya alam mahsyar. Alam mahsyar itu berkumpul segala umat manusia. Dunia sudah dikiamatkan.
Akhirnya kita di situ dihisab amal ibadah kita, dihitung amal ibadah kita. Tetapi orang-orang yang melaksanakan solat berjamaah tadi, ya murru siratal mustaqim kal buraq wal khilat. Nah ini, dia dicepatkan dan masuk dia ke surga yang kelima, yadkhulul jannah bila hisabin wala azabin. Tidak lagi dihisab amal ibadahnya, tidak lagi dihitung amal ibadahnya, karena sudah mendapatkan keistimewaan dengan solat berjamaah, maka dia masuk surga min haitsu syi'ta, surga mana yang ia pilih. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, hadis ini saya sampaikan untuk memotivasi kita sehingga dapat kita melaksanakan ibadah yang terbaik. Solat yang terbaik adalah solat, ibadah yang terbaik adalah solat. Solat yang terbaik itu kita kerjakan dengan cara solat berjamaah, dan berjamaah yang terbaik itu kalau dapat kita usahakan solatnya di masjid. Bapak Ibu yang kami hormati, ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.